waqala al-maliku. Jadi di ayat ini setelah di penjara, kemudian benar yang disampaikan oleh Nabi Yusuf bahwa dua teman si penjaranya itu akhirnya yang satu memang dihukum salib, kemudian yang satunya selamat. Nah, suatu saat si raja ini mimpi di situ disebutkan waqala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani yaquluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisatin. Raja ngomong, bukan pembesarnya, saya ini mimpi ada 7 ekor sapi gemuk-gemuk betina. Sapi gemuk betina. Nah itu sapi gemuk linuk-linuk itu dimakan sama 7 ekor sapi betina yang kurus. Jadi ujuk-ujuk aja dimakan sama sapi betina yang kurus ini. Kemudian aku juga melihat ada 7 tangkai gandum yang hijau yang bersanding dengan 7 tangkai gandum yang kering-kering gitu. Jadi melihat dalam mimpinya itu dua fenomena. Yang pertama adalah ada 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Dan ada juga dia melihat ada 7 tangkai gandum yang kelihatan hijau gitu, penuh dengan buahnya, bersanding dengan 7 tangkai gandum yang kering. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya ya in kuntum liru'ya ta'bun. Sekarang wahai para pembesarku, wahai para menteri-menteriku, coba kamu terangkan kepadaku, kira-kira apa takwil atau tafsir dari mimpi-mimpiku tadi itu, kalau memang kalian orang-orang yang mengerti tentang takwil mimpi. Jadi dikumpulkan itu menteri-menterinya itu dari kabinetnya itu. Ya kan? Kabinet. Ya. Nah, kabinetnya ini hanya perawakannya aja yang kayak oke wong ndelok kabeh. Ndelok Bahlil semua, Bahlul. Qalu adghatsu ahlamin. Mereka berkata, tidak ada maknanya itu Pak Raja. Mimpinya itu kosong, tidak ada apa-apanya. Dasar memang para pembesarnya itu ya ibaratnya gitu dari partai-partai titipan, tidak punya kompetensi. Ya, hanya karena persoalan balas budi. Sehingga ya nggak kompeten, ada mimpi sepenting itu katanya. Adghatsu ahlam, itu mimpi yang tidak bermakna katanya. Loh, lawang hanya wayang ya, susah. Mimpi-mimpi itu kosong Pak Raja, tidak ada artinya itu, sudah itu hanya bunga tidur. Tidak usah di rewes. Wa ma nahnu bi ta'wil ahlami bi'alimin. Dan kami tidak tahu itu artinya apa mimpi itu, dan kami juga tidak punya kemampuan mentakwilkan mimpi. Para pembesar raja ini mungkin satu di antara orang-orang ya yang apa ya, meremehkan posisi mimpi lah. Apa itu? Gitulah intinya, meremehkan hal-hal yang itu klenik itu gitu. Nah, di sini kita belajar dulu ya sebelum kita lanjut. Itu menunjukkan bahwa sejak dulu petunjuk Allah itu lewat mimpi.
Banyak, dan kita harus percaya, jangan meremehkan mimpi loh ya. Jangan loh ya. Jangan meremehkan mimpi. Wah, mimpi kok dijadikan petunjuk loh. Ini Quran kok. Ini menunjukkan bahwa mimpi itu sangat sangat ini sekali, sangat sangat powerful. Dan yang kedua, mimpi yang powerful itu memang yang paling utama adalah mimpinya orang beriman. Tapi Allah kadang juga memberi petunjuk itu lewat orang-orang yang tidak beriman, yang nantinya beriman. Gitulah. Jadi kayak raja ini kan masih raja kafir nih. Diberi petunjuk sama Allah. Gitu kan. Raja ini masih raja kafir loh ya. Raja yang belum beriman kepada agamanya Nabi Yusuf. Begitu. Tapi dia termasuk raja yang adil sehingga diberi oleh Allah petunjuk. Jadi jangan merasa bahwa mimpi apa. Jangan ya. Apalagi mimpinya orang beriman. Nah, ini sebagai pelajaran kita. Dulur semua ya. Sebagai pelajaran kita. Bahwa kita tidak boleh meremehkan mimpi. Nah, pembesarnya raja ini, Al-Malik Al-Aziz ini, meremehkan. Ada ghosu ahlam. Sudah ada maknanya itu Pak Raja. Sudah, itu hanya bunga tidur. Apa sih kok ada sapi gemuk 7, makan sapi urus 7 itu apa ya? Tidak ada wis. Itu hanya bunga tidur. Dah, abaikan aja. Orang otaknya kosong ya. Tapi waqala alladziina minhum wattakaru ba'da ummatin ana unabbiukum bitakwilihi farsiluni. Tapi ada satu orang di antara mereka yang menjadi pelayan itu. Yang satu itu adalah dulu teman sepenjara dengan Nabi Yusuf yang selamat. Yang mimpi dia memeras anggur itu loh. Siruh khamron itu. Orang yang mimpi memeras anggur. Nah, orang ini yang kemudian selamat, kan dia siruh khamron itu. Bukan yang ahmilu fawqa ra'si itu bukan. Tapi yang uhmilu siruh khamran, yang mimpi memeras anggur itu. Yang dia akhirnya memang selamat dan menjadi pelayan raja. Yang alladzina minhuma. Lalu waddakara fa'da umatin, dan dia kemudian setelah beberapa tahun dia ingat sama Yusuf bahwa ada seorang yang ahli dalam mentakwilkan mimpi. Setelah para pemukanya tidak berhasil menganggap mimpi itu kosong, dia ingat ada orang yang bisa mentakwilkan itu. Ana unabbiukum, dia ngomong sama rajanya, saya akan memberitahukan sama sampean Pak Raja apa takwil bitakwili tentang mimpi itu. Tapi beri tugas saya untuk mendatangi orang yang bisa mentakwilkan itu. Pak Arsiluni, utus saya kepada si Yusuf. Ada ini orang teman saya di penjara dulu. Yusuf, wahai Yusuf, maka dia bilang, ayyuhas siddiqu, wahai orang yang sangat dipercaya, yang sangat benar. Aftina fi sab'i baqaratin simanin, ya'kuluhunna sab'un ijafun. Tolong beritahu saya, ini ada mimpi ini, mimpinya raja penting. Ada 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, gelinuk-gelinuk, dimakan oleh sab'un ijafun. Sab'un ijafun. 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus. Jadi dimakan dia. Lalu juga ada wasab'i sumbulatin khudri. Dan ada 7 tangkai gandum yang hijau. Wa ukha itu kelihatan kering-kering. Nah itu. Tolong terangkan pada saya. Aftinat saya. La'al arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun, biar bisa pada mereka baca doa. Tolong ya Mas Yusuf ya. Nah, Mas Yusuf sebenarnya juga jengkel ya. Kenapa ya? Karena orang ini yang
lupa menyampaikan kepada raja tentang kondisinya Nabi Yusuf toh ini. Ingatnya hanya pas butuh. Kebiasaan manusia kan gitu. Ingat orang yang diperlukan hanya pas butuh gitu. Ini termasuk orang yang alladzina minhum ini. Jangan jadi begitu. Untungnya Nabi Yusuf baik. Untungnya Nabi Yusuf enggak pendendam. Coba kalau pendendam, enggak peduli sana minggat sana, ngapain tanya-tanya saya pada saat butuh, gak gitu lah kita kalau jadi Nabi Yusuf gitu. Atau minimal karena dia datang dengan butuh gitu kan, apalagi ini utusan dari raja, enggak, aku mau mentakwilkan wani piro kan, ya kira-kira gitu kita gitu nggak kira-kira wani piro, tiap takwil mimpi harganya 100 juta, minimal 200 dah, tak takwilkan kayak gitu kita. Pindah Nabi Yusuf ya dengan kebijaksanaannya qala Yusuf pun berkata tazra'un sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Gini, adapun 7 ekor sapi betina yang gemuk itu artinya sampean itu sebaiknya nanti ya teman nanamo bercocok tanam selama sab'a sinin da'aban. Jadi 7 gandum yang hijau tadi itu maknanya sampean nanamo selama 7 tahun gandum. Nanam terus berturut-turut sebagaimana biasa itu tanam ya. Kenapa? Ya sama nanti setelah itu fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi ila qalilan mimma ta'kulun. Tapi pada saat sama nanam itu apa ya? Hasil panennya misalnya entah itu gandum kan ya itu. Jangan sampean panen, jangan sampean pakan semua, jangan sampean petik semua. Ya, jangan sampean petik semua. Biarkan di tangkainya. Selama 7 tahun tuh biarin aja. Nggak tahu itu caranya dulu seperti apakah dipotong kemudian disimpan di gudang gitu atau ditaruh di pohonnya sendiri. Wallahu alam saya nggak tahu bagaimana cara memanen gandum ya. Pokoknya dibiarkan, mungkin disimpan juga kayak di lumbung gitu ya. Kalau dulu orang Jawa kan, orang Indonesia kan punya lumbung padi gitu kan. Itu kalau disimpan kan juga bisa lama dengan cara yang terbaik itu kan bisa lama, bisa bertahun-tahun juga tuh. Termasuk jagung itu caranya bisa. Sekarang enggak ada orang kayak gitu jual buat beli motor. Akhirnya jagungnya berasnya beli. Tolong simpan itu, kamu boleh ngambil hanya untuk yang dimakan saja. Tapi selebihnya jangan. Biarkan selama 7 tahun itu. Jadi hasil panenmu selama 7 tahun itu biarin. Kamu boleh ngambil hanya untuk dimakan saja. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadu ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusinun. Kenapa? Karena setelah 7 tahun sampean bisa panen itu, nanti akan ada 7 tahun lagi yang sampean nggak bisa panen. Gagal panen, paceklik, kering. Masa-masa sulit kurang pangan. Ada krisis pangan nanti. Jadi setelah 7 tahun sampean nanti berhasil panen, banyak panen itu biarin. Simpan saja, kecuali sedikit yang sampean makan. Kenapa? Karena tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidad. Karena setelah itu nanti akan ada 7 tahun yang sampean kering, jarang hujan, gagal panen, sulit, paceklik, krisis pangan. Itu akan. Yang itu nanti akhirnya tabungan selama 7 tahun tadi itu akan yakulna, akan habis, ya kan? Untuk sampean makan maqaddamtum lahunna, untuk menghadapi selama 7 tahun kering itu. Jadi tabungan sampean selama 7 tahun gemuk tadi itu akan habis untuk 7 tahun kurus itu.
Illa qalilan mimma tusinun, kecuali sedikit bibit yang sampean tetap simpan untuk nanti bertanam lagi. Jadi hampir habis itu nanti itu 7 tahun timpanan sampean itu untuk 7 tahun masa paceklik itu. Paling kalaupun ada sisa ya sisa untuk sampean bibit aja itu. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi yu'sirun. Maka kemudian setelah itu akan datang, setelah kekeringan itu jutaan itu akan datang nanti sama menjadi makmur lagi. Bahkan sampean di dalamnya ada hujan yang cukup sehingga gandum-gandum sampean juga hijau lagi, gitu kan? Itu makna dari hijaunya gandum tadi. Menghapuskan dari hijau kering gandum. Yughathun nasu wa fihi yu'sirun, dan pada masa itu sampean akan mampu memeras anggur. Artinya apa ya? Makmur. Gitu. Itu makna dari takwil mimpinya raja yang disampaikan oleh Nabi Yusuf dengan jelas. Jadi kembali kepada topik bahasan kita, Lur. Jangan meremehkan mimpi ya. Karena Allah memberi petunjuk kepada hambanya itu lewat banyak jalan. Lewat banyak jalan. Jadi bukan hanya, oh itu kan mimpinya Nabi. Loh, enggak. Memang pertama harus kita yakini bahwa mimpi itu ada 3 jenis dulu ya. Mimpi pertama adalah mimpi bunga tidur yang di sini disebut adghathul ahlam yang disampaikan oleh para pemukanya raja tadi. Mimpi kosong, hanya bunga tidur, nggak ada makna. Karena impen-impenan ke bawah tidur. Tadi karena nonton film Godzilla sehingga pada saat tidur mimpi dikejar monster misalnya. Itu impen-impenan. Atau kemudian istikharah tapi karena yang diimpen-impenin pacare terus mimpi pacare, itu bukan petunjuk. Itu sih impen-impenan. Lalu mimpi yang kedua adalah mimpi dari setan. Dan ini hati-hati loh ya. Yang ganggu manusia itu setan itu bisa menyerupai kayak hak juga. Misalnya ada tiba-tiba langit bercahaya. Kemudian turun orang dengan rambut panjang, berjubah putih. Lalu mengikuti, akulah jalan kebenaran, sembahlah akulah Yesus misalnya. Nah, meskipun dia gambarannya kayak penuh sinar apa segala macam, saya pikir setan nggak bisa begitu. Bisa lah tuh. Bisa. Dalam iman kita loh ya. Nggak mungkin Nabi Isa akan mengatakan sembahlah aku. Gitu. Maka mimpi seperti ini banyak juga orang muslim yang kemudian keluar dari agama Islam karena itu. Atau mimpi misalnya ada orang yang berjubah putih kemudian mengajak sampean untuk menunjukkan tempat judi. Ya kan nggak mungkin hak seperti itu. Gitu loh. Meskipun kelihatan kayak benar. Jadi mimpi tentang yang setan itu atau mimpi sama digoda di apa sebagainya. Yang ketiga adalah mimpi dari Allah, petunjuk. Nah, petunjuk jalan kebenaran ini yang kadang kita mimpi itu kadang tidak kita suka lah ya. Misalnya berpuasalah, kemudian tahajudlah, sedekahlah, mendapat petunjuk dan lain sebagainya. Dan mimpi seperti ini bisa terima siapapun. Oleh para ya kan? Termasuk Nabi Yusuf juga lewat mimpi dan banyak nabi lain. Tapi orang beriman juga punya hak, dan memang dalam beberapa hadis para sahabat juga menyampaikan mimpinya kepada Rasulullah SAW dan disampaikan takwilnya tentangnya. Karena itu
Ayo kita sebagai orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman itu beriman kepada yang gaib, jangan meremehkan mimpi, ya. Tapi juga jangan gampang percaya. Memang harus ada batas di mana kita mentakwilkan itu dengan hati-hati betul, ya, supaya kita berada dalam petunjuk. Maka itu dari takwil mimpi disampaikan kepada raja. Oke, sampai di situ. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan tentang ayat 43 sampai ayat 49. Silakan. Izin Gus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman Nabi Yusuf ahli mentafsirkan mimpi. Nah, sekarang kan bermunculan apa itu? Primbon-primbon mimpi itu gimana itu Gus? Boleh enggak itu matursun? Ya, orang berhak untuk menyatakan bahwa ini adalah benar itu ya. Pinter-pinternya kita aja biar nggak terjebak pada apa ya, nggak terjebak pada ini, pada hal-hal klinik ya. Karena misalnya takwil dari mimpi primbon ini, oh kalau kamu mimpi ketemu ini berarti jodohmu begini. Ya hati-hati, makanya tadi kan tipis, beda-beda tipis ya antara adghathul ahlam, mimpi yang kosong sama mimpi yang dari setan atau mimpi dari Allah gitu loh. Jadi ya kalau mimpi yang benar-benar hak itu pasti pertama tidak akan melenceng dari syariat Allah. Tidak akan melenceng dari kebenaran ini yang diturunkan oleh Allah melalui Quran dan hadis ini. Yang kedua, tentu mimpi itu sifatnya tidak akan menyalahi norma-norma ya, etika gitu. Misalnya mimpi ditakwilkan lewat primbon, sampean disuruh apa telanjang di jalan apa yang suruh nggak pakai baju joget-joget macam-macam, atau sampean disuruh apa naik ke atas atap rumah selama 2 hari jangan turun kayak gitu-gitu kan mimpi apa itu kan kadang kan ada primbon-primbon yang mengarahkan kepada ketidakjelasan. Jadi sekurangnya begitulah kita menyeleksi kayak gitu supaya tidak terjerumus pada gugon tuhun atau tahayul-tahayul yang menjauhkan kita dari petunjuk justru gitu. Nah, ya memang banyak kan, makanya hati-hati. Jangan asal kemudian mencari pentakwil mimpi yang begitu-begitu ya. Ya, tanyalah kepada orang-orang yang sampean percaya. Tapi juga jangan meremehkan loh ya. Nanti malah sebenarnya itu petunjuk sampean abaikan, sampean nggak ceritakan atau nggak dicari takwilnya, ternyata itu petunjuk diabaikan karena eman. Itu. Ya. Oke, ada lagi? Izin bercerita, Gus. Ya, silakan. Ye. Saya dulu waktu pertama ikut ngaji itu kan masih sendiri. Nah, pada beberapa hari kemudian tuh waktu pagi, niku sebelum subuh niku saya itu mimpi jenengan niku hadir di kos-kosan saya karena tinggal di kos-kosan saya. Jenengan hadir naik motor. Padahal jenengan niku mboten pernah datang ke kosan saya. Itu benar-benar jenengan di situ. Terus waktu itu dalam mimpi tuh suami saya sakit. Suami saya sakit, terus jenengan jenguk karena suami saya sakit. Terus setelah jenengan pulang itu, saya bangun dari tidur saya, loh, ini suami saya sehat, loh, kok Gus Glory ada di sini, padahal suami saya jenguk suami saya sakit. Kenapa ini? Mungkin terus saya sampaikan ke suami, oh ayo kita ngaji bareng, mungkin bukan fisik kita yang sakit, tapi mungkin apa rohani kita, hati kita yang perlu
obati nggih. Ayo kita ngaji bareng-bareng nggih. Alhamdulillah sekarang kita ngaji bareng ten. Jenengan. Terus yang kedua, saya pernah sebenarnya pertanyaan ini ingin saya tanyakan dulu pada Gus Kosiin, gitu. Tapi karena mungkin di situ ada jenengan kali Bufah, mungkin pernah diceritakan waktu kita kajian triwulan bersama Tabanan di pantai mana itu? Di pantai Tabanan, Gus Kosiin tuh pernah cerita, kenapa waktu haji niku nggih kalian jenengan juga niku pernah ditemui Nabi Isa. Nggih, yang berambut panjang itu pernah dipangku terus sih. Entah dalam mimpi napa nyata aku agak lupa. Sebenarnya saya ingin tanya dulu tapi saya takut, saya malu. Kan banyak orang ya, orang yang sekarang orang muslim bahkan ustadz bermimpi bertemu dengan sosok Nabi Isa, terus mereka murtad dan menjadi Kristen. Sebenarnya kenapa? Apakah pernah di benak Gus Kosiin waktu itu apa pernah terpikirkan pengen masuk Kristen apa boten apa? Kalau tidak pun kenapa? Jawabannya mungkin jenengan bisa menjelaskan nggih. Matur nuwun. Terima kasih. Saya tidak tahu pasti ya yang tentang mimpinya Gus Kosiin, katanya mimpi di pangku Nabi Isa itu ya. Karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, sosok-sosok yang mengaku Nabi Isa atau kemudian kita merasa bahwa itu Nabi Isa, memang kemudian setelah mimpi itu aja diteliti apakah arahnya itu menuju kepada murtad atau malah menuju kepada keimanan bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi bukan seorang Tuhan. Arahnya ke sana. Jadi kalau ternyata arahnya itu justru hatinya menuju kepada kemurtatan, berarti ya mimpi tadi mimpi dari setan gitu. Mimpi yang mengarahkan kepada kejauhan dari kebenaran. Tapi kalau mimpi tadi ternyata justru mengarahkan kepada keyakinan kebenaran Al-Quran yang menyampaikan bahwa Nabi Isa adalah seorang nabi bukan putra Tuhan, Nabi Isa adalah seorang, ya sama, memang juru selamat dengan para Ruhullah, seorang yang dipilih Allah untuk Bani Israel, yang memiliki kekhususan dan banyak mukjizat, itu justru berarti meneguhkan keimanan kita terhadap Islam. Nah, yang kayak gitu berarti ya, mimpi itu adalah mimpi kepada kebenaran. Nah, yang diterima oleh Gus Kosiin menurut saya justru menunjukkan bahwa ya Nabi Isa adalah seorang nabi. Wallahu a'lam apa makna di pangku tadi itu ya. Wallahu a'lam, karena merasa waktu di pangku itu kan masih melihat pada saat seperti masih bayi. Ya. Jadi dilihat setelahnya saja, endingnya saja. Di samping arah pada ajakan dari mimpi seperti yang saya sampaikan tadi tidak melenceng dari Quran maupun hadis. Itu. Karena memang betul itu sampean bilang tadi, setan bisa menyerupai siapapun. Seperti misalnya orang mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad itu kan tidak bisa dipalsukan. Ya. Hadisnya begitu. Orang yang mimpi bertemu aku berarti memang bertemu aku. Gitu hadisnya. Tapi coba kita bilang, itu kan bisa diverifikasi hanya pada saat zaman Nabi. Iya, artinya apa? Kalau misalnya Nabi Muhammad SAW waktu itu hidup di Mekah, lalu ada umat Islam atau umat Yahudi atau Nasrani yang bermimpi bertemu Nabi Muhammad di Yaman atau di Yerusalem gitu ya. Aku mimpi ketemu seorang sosok yang bernama Nabi Muhammad SAW. Mengaku Nabi Muhammad. Sosoknya seperti ini. Nah, bisa dicocokkan. Wajahnya seperti apa? Begini. Lalu orang ini bertemu dengan orang yang sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Wajahnya seperti gini-gini. Oh, benar. Gitu. Kalau ternyata ada orang mimpi ngaku bertemu Nabi Muhammad dalam mimpinya, aku adalah Muhammad gitu. Kamu begini, begini. Lalu dia bertemu lagi dengan Nabi Muhammad langsung misalnya.
Maka diverifikasikan, oh ini wajahnya ya, berarti dipalsu waktu itu. Karena wajahnya Nabi Muhammad bukan seperti itu. Orang itu hanya ngaku bahwa saya adalah Muhammad dalam mimpi itu. Nah kalau sekarang, kalau ada orang ngaku dalam mimpi, sosok aku adalah Muhammad begini. Lalu kemudian dia bukan Nabi Muhammad. Gimana kita memverifikasinya? Tak bisa. Tak bisa. Setan bisa aja ngaku Muhammad. Kan gitu. Ngaku loh ya. Itu. Kalau betul hadisnya adalah Nabi Muhammad tidak, artinya wajah Nabi Muhammad tidak mungkin dirubah dengan wajah yang lain. Wajahnya seperti itu. Artinya tidak mungkin ada wajah persis seperti Nabi Muhammad, padahal bukan Nabi Muhammad, lalu mengaku Nabi Muhammad. Tidak mungkin. Berarti dia pakai wajah yang lain pasti boleh. Mungkin kalau kayak gitu. Setan pakai wajah yang lain, mengaku Nabi Muhammad, bisa. Tapi kalau seorang setan memakai wajah Nabi Muhammad, mengaku Nabi Muhammad, tidak mungkin bisa. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin dipalsukan. Nah, untuk memverifikasi itu wajah Nabi Muhammad yang tidak dipalsukan atau enggak, kan tidak bisa sekarang. Kalau dulu bisa. Jadi seandainya Nabi Muhammad di Mekah, lalu ada orang ngimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, wajahnya persis seperti Nabi Muhammad, tapi ngajak ke Kristen gitu, tidak mungkin bisa begitu. Tidak mungkin. Karena Nabi Muhammad tidak mungkin dipalsukan oleh setan untuk ngajak kepada kebenaran yang lain. Kesalahan, kesesatan. Pasti setan akan memakai wajah lain untuk mengajak kepada kesesatan. Itu maksudnya. Nah, kalau saat itu bisa diverifikasi, oh iya benar memang wajahnya begini, ketemulah beliau. Tapi kalau sekarang ada orang yang ngaku, katanya Nabi Muhammad tiap hari ke rumahnya, jagongan sama dia, katanya Nabi Muhammad ke rumahnya, nyium tangannya. Lah ini gimana cara memverifikasi? Siapa yang tahu itu Nabi Muhammad? Ya kan? Sampai Nabi Muhammad datang ke pemakamannya dan sebagainya. Gimana cara mengaku? Nah, yang kayak gini yang cara menafsirkannya yang harus hati-hati ya. Jadi kalau orang mengaku bertemu Nabi Muhammad SAW, saat ini itu memang ada ya, mungkin ada benarnya, tapi bisa jadi juga salah. Karena kita tidak bisa memverifikasi apakah wajah yang dilihat Nabi Muhammad atau wajah orang lain. Wajah lain. Karena wajah Nabi Muhammad tidak mungkin bisa dipalsukan memang. Tapi wajah lain bisa dipalsukan. Gitu. Bisa dimengerti ya? Makanya kita harus hati-hati banget. Tapi tetap harus percaya bahwa Allah seringkali memberi petunjuk lewat mimpi. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Kita semakin memberi kita dalam kajian ini insight, petunjuk untuk berhati-hati di dalam hidup supaya tetap dan dibimbing Allah dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat wal muslimat wal akhyar. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانك لا تقضي تبارك ربنا وتعالى الحمد لله ما قضيت استغفرك واتوب اليك اللهم ادفعنا البلاء والوباء وقنا استنى ربنا نجينا ولنا سبيلا آمين آمين نفقت بنا ما شهدت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين 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 أنت ما هو فانسنا كون جالين رب يدرك من وجهة الشيطان عليك رب يعطي اللهم افتح لنا باب رحمتك اللهم أنزل علينا رحمة بيدة الغد الحمد اللهم اغفر لنا صبر وصبر لنا فانسنا اللهم فاتر السماوات عالم الغيب والشهادة رب كل من البشر أعوذ بالله من شر البلاء والفاتر الشقاء والسموات الشهادة العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا رب اغفر لنا ذنوبنا وسلام على رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. اللهم ارحمنا بالقرآن
وجعلنا